kapanpun gue pasti jalan, mau berdua, mau bertiga. Ya emang udah biasa, paling ke hutan-hutan kayak gitu, jadi jalan-jalan, naik gunung, hiking kayak gitu. Jadi serunya itu dapet banget. Tapi kalau di alam nggak gitu. Biarpun kita nggak kenal, pasti kita lewat depan di mereka, Mas makan bareng. Pasti bakalan ngebentuk orang itu ya, pasti bakal lebih solid lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua San Hiker. Di video kali ini gua sekarang ngobrol sama salah satu temen gua lagi. Tadi kan udah di bawah. Sekarang gua ngobrol sama seorang owner fotografi Overskin. Yang tadi gue bilang tadi kan di bawah gua ngomong gua lagi ada di villa nih. Nah ini tuh acara gathering yang diselenggarain sama Bung Angga. Jadi gimana Gak? Nih lu kenapa ngadain acara ini nih? Di samping kita punya hobi yang sama nih kan, kita punya hobi yang sama, naik gunung. Kita semua fotografer, videografer ngumpul di sini ya buat healing juga sih. Suasana masih suasana gunung juga. Di belakang kita ada Gunung Gede, di sana Gunung Salak. Jadi ini tuh lokasinya di Villa The Sultan ya? Sultan Palace. Oh, Sultan Palace di Megamendung. Nah, Gak, maksud lu ngadain acara ini tuh apa, Gak? Jadi gini loh, jadi maksud dan tujuan gua ngadain acara gathering ini sih untuk beberapa kali ya. Kita alhamdulillah di tahun-tahun kemarin pun kita udah ngadain gathering juga. Kalau sebenarnya sih niat gue itu kalau misalkan kondisi kita lagi musim panas gitu kan ya, kayak tahun kemarin tuh gue pengennya tuh camping. Soalnya kita dulu sempet ya ke Jawa Tengah ya, waktu itu. Nah lu kan ada di video gue tuh di channel gue, konten yang waktu ke Gunung Prau. Nah ini dia sama dia, itu tuh acara bareng-bareng, fotografer, videografer semua pada naik ke sana kayak gitu. Serunya kita itu ya kita banyak ketemu sama videografer, fotografer yang bener-bener satu hobi, satu jiwa. Hobinya jalan-jalan juga, jalan-jalan, naik gunung, hiking kayak gitu. Jadi serunya itu dapet banget beneran kayak gitu. Jadi kalau untuk ngebahas tadi ya, tujuan dan maksud gua bikin acara gathering ini, gua ngerasa emang November, Desember itu Overskin itu gue ngerasa emang anginnya itu lagi kenceng banget kan ya. Pokoknya banyak proses pendewasaan gue di bulan November, Desember. Entah dari individual kru, dari internal Overskin juga. Gue ngerasain emang anginnya lagi kenceng banget di November, Desember ini. Dan alhamdulillah sekarang bulan Februari ya. Rencana kita sebenarnya kemarin itu Januari, cuman di sini full gitu kan ya. Tujuan gue itu ya intinya gue mau terima kasih sama teman-teman, sama semua kru dan tim yang ada di Overskin, untuk semua orang-orang yang ada di dalamnya. Ya ini waktunya kita untuk menikmati angin itu sebenarnya sih diterjang sama angin itu ya emang ibarat kata itu sebuah peribahasa ya. Iya, maksud angin itu kompetitor. Iya, kita lagi diuji, mungkin lagi dikasih ujian gitu, proses pendewasaan kita. Nah sekarang saatnya kita nikmatin angin itu. Kalau nikmatin itu sejuk banget beneran dah, apalagi nikmatinnya ya di udara kayak gini gitu kayak gini. Jadi sekarang tujuannya dan masa tujuannya itu ya salah satunya untuk reverse buat apa, jalan-jalan, jadi butek ya sama kerjaan. Iya sih, sekali-kali ya butuh lah kita keluar healing gitu. Nggak harus emang kerja sih udah kewajiban, cuma kan harus ada waktu buat nyempetin gitu. Buat nyempetin ya hal-hal kayak gini lah bareng-bareng sama teman-teman juga. Iya benar, penting tuh. Nah terus kenapa lo milihnya di daerah Puncak Bogor nih, sementara kan ya belakang ada gunung nih, kenapa masih yang berbau-bau alam? Gitu ya, intinya ya kita nyari lokasi yang
rekomen buat ngumpul. Dari salah satu yang gue pilih kenapa kesini ya dari puncak, tau sendiri cuacanya itu ya Adem lah. adem gitu kan lebih ya, fresh juga. buat kita nyantai, buat kita nenang. Kayaknya di sini salah satu tempat yang rekomendasi buat teman-teman juga kayak gitu. Dari salah satunya di sini ada kolam renangnya juga, terus tempatnya juga enak, bersih, jadi kayak gitu. Nah terus kira-kira kapan nih Gak kita bisa trip lagi nih? Ya ini pengennya sih secepatnya, sama gue juga udah kangen. Kayak dulu kan, gue sih terus Iya. terang aja, gue kangen banget. Kangen nanjak bareng ya fotografer semua waktu itu tuh. Jadi semua tuh bisa megang kamera, jadi semua tuh bisa in frame. Iya, ganti-gantian. Enaknya tuh kayak gitu, Iya, enaknya kayak gitu sih emang. Kecuali kalau misalkan gue pergi sama temen, ya kan temen mah kan bukan fotografer gitu. Iya, benar. Itu ya paling in frame-nya ya biasa aja sih. Kalau misalnya kita berangkat bareng-bareng, kayak dulu waktu ke Jawa Tengah kita 2 mobil ya. Iya. Itu juga rencana awal kan tadinya mau ke Papandayan kan? Iya. Nah, ke Papandayan cuma karena ada satu dan lain hal yang bukan nggak memungkinkan sih. Jadi waktu itu tuh casnya terlalu gede. Iya. Jadi nanggung gitu. Di samping casnya gede waktu ke Papandayan tuh karena kita kan bawa peralatan fotografi ya. Jadi takutnya disangkanya komersil atau kayak gimana gitu kan. Iya, susah juga. Ya daripada kayak gitu kita ngeluarin biaya buat cas itu ini, mending kita ke Jawa Tengah waktu itu kan ya. Iya, biayanya juga sama kan ya. Biayanya sama. Hitungan biaya sama, tapi kan kita kalau di Jawa Tengah itu mungkin satu ya view-nya lebih dapat juga kayak gitu kan. Terus ya udahlah. Jadi kalau Jawa Barat itu mungkin kita hampir udah semua ya kita hampir. iya Ada hampir beberapa sih semua yang hampir semua gitu kan. Makanya kita kemarin mumpung waktunya ada ya udah kita langsung sekalian aja lah kita nyoba Jawa Tengah kayak gitu. Itu juga bener-bener dadakan. Jadi kalau nggak salah tengah malam kita berangkat ya. Iya, Tengah pasti malam, kita trip pasti berangkat malam. Tengah malam berangkat itu tuh maghrib isya tuh kita masih bingung kan nentuin nentuin tujuan nih mau kemana. Iya. Antara Papandayan kalau nggak gunung lain. Pas kita lihat di websitenya ternyata Papandayan rada gitulah pokoknya. Akhirnya kita nanggung berangkat ke Jawa Tengah waktu itu langsung. Ya intinya sih serba dadakan juga sih. Iya. Alhamdulillah prepare logistik udah siap gitu. Iya. Nah untuk rencana kedepannya nih Gak, untuk menambah kesulitan tim fotografi yang ya kita punya hobi yang sama gitu kan, berkecimpung di alam bebas gitu, mainnya tuh di alam bebas. Kira-kira nanti kedepannya kita mau kumpul di mana nih? Capture. Ada rencana nggak? Pasti. Ada rencana nggak? Pasti. Kita capture gitu. Pasti. Momennya gini, kalau ini kan mungkin bakal jadi acara tahunan ya kalau gathering gitu kayak gini ya. Kalau capture gue nanti jatuhinnya mungkin kayak libur-libur panjang. Kan kalau sekarang kan kenapa gue ngambil di weekday gitu kan ya, karena ya emang kita Sabtu Minggu alhamdulillah gitu sampai Ada Maret aja itu ya kita pasti ya emang kerjanya kita tuh di weekend ya Sabtu Minggu kita ramenya itu kan ya. Jadi orang kerja Iya. orang libur kita kerja. Iya Orang gitu. kerja kita libur. Kita libur. Nah ketika momen yang saat ini mungkin buat teman-teman overseas pun ada salah satu yang sekarang nggak ikut, mungkin dia kalau masih punya tanggung jawab kerja dia belum bisa ikut semua. Nah nanti mungkin buat nanti acara capture gua mau ngadain nanti pas libur panjang. Jadi biar semua tim itu benar-benar ikut semua. Kayak gitu. Mungkin mohon maaf untuk teman-teman yang hari ini nggak bisa ikut, bukannya gua nggak gimana ya. Kita udah butuh liburan untuk habis ngadapin November Desember gitu kan. Gimana caranya ya gua ngakalin buat ya yang penting kita liburan dulu aja deh gitu kan ya. Kalau untuk Sabtu Minggu mungkin nggak bisa gitu, makanya gue nyari di hari biasa aja kayak gitu. Tujuan gue ke depan nanti pasti kalau gue sih kalau buat camping ya, ketika gue emang butuh hiburan, butuh ngadem, kapanpun gue pasti jalan, mau berdua mau bertiga gue mau pasti gas terus. Sekarang udah nggak gawe dia. Udah nggak gawe di waktu itu masih gawe di ya perusahaan lah. Cuma jadi rada ribet juga pas kalau gue mau ngetrip ngajak dia susah waktunya. Waktunya nggak sekarang lagi ya. Kalau misal gue ngetrip gas terus. Sekarang insya Allah gas terus. Selagi kerjaan di rumah aman, pokoknya berangkat terus. Oke berarti rencana kedepannya untuk
liburan lagi, bukan liburan lagi sih, apa namanya, untuk kumpul-kumpul kayak gini di alam bebas itu pasti ya. Pasti banget. Nanti kedepannya pasti bakal ada lagi kita. Ya nggak jauh dari alam sih ya. Iya, Nggak jauh dari alam. Pasti. Walaupun kita sekarang ini di villa nih, tapi tetap pemandangan sih tetap alam kan. Iya. Jadi gitu sih, nggak. Ya karena jiwa kita udah senja banget. Nggak Anak senja, lu anak senja. Nggak. Ini sih, gue juga gitu sih, kalau misalkan kemana-mana ya mending ke alam sih. Iya. Daripada ke mall-mall kayak gitu. Kalau di mall-mall kayak gitu udah bukannya nambah fresh tapi malah puyeng, gue ngerasa asing. Kayak kemarin gue dapet job di Jakarta gak? Iya. Waduh, itu gue masuk mall, gue cuma makan doang, walaupun cuma makan doang, tapi gue tetap ngerasa asing. Iya. Karena ya emang udah biasa, paling ke hutan-hutan kayak gitu, jadi gimana gitu pas Jiwanya masuk mall. mungkin jiwa petualangnya bukan di mall ya, jadi lebih ke alam ya. Benar-benar, jadi kayak gitulah pokoknya, kayak ngerasa asing aja gitu. Banyak manfaat sih yang gue rasain juga ketika gue ngajak temen-temen yang di Overseen buat jalan gitu kan ya ke alam. Ya salah satunya kayak model gue kan sekarang banyak keluarga baru di Overseen kayak gitu kan ya. Jadi dia itu sifat banyak anak-anak yang sifat aslinya itu belum keluar. Gitu. Mungkin salah satunya ya mungkin mereka canggung. Terus ya kayak pengenalan dia antar tim yang lain itu mungkin agak kehambat mungkin ya kalau di rumah agak canggung lah kayak gitu. Makanya gua ajak dia ke alam itu biar ya sifat aslinya itu keluar, dia lebih buat pendekatan ke yang lainnya itu lebih enak dan benar satu sama lainnya. Iya, gitu. Bener. Soalnya kalau udah ke alam itu bener sifat orang itu pasti ketahuan kayak gitu. Dari emosi, dari karakter dia tuh pas ketika dia naik gunung, ketika dia di jalur itu emang bener-bener ketahuan ya, kelihatan pasti ya. Kelihatan dia gimana. Oh, ternyata dia orangnya rada egois bisa dia orangnya pengen menang sendiri. Iya. Ya pokoknya gitulah, ketahuan sih kalau misalkan kita emang hobi naik gunung gitu. Cuma yang paling penting tuh yang gue dapet gitu gak dari naik gunung tuh solidaritasnya itu gak yang gue rasain gitu. Gue pendakian kedua dulu waktu gue pertama kali naik gunung ke Gunung Gede itu gue ditinggalin sendiri gue waktu itu gak. Oh gitu. Tinggalin sendiri di trek, temen gue duluan. Ya emang waktu itu sih ngomongnya sih dia mau ngospek gue waktu itu. Ya gue terima. Nah alhamdulillahnya ya mungkin karena rasa solidaritas itu antara sesama pendaki, gue ketemu sama anak Jakarta. Jadi walaupun gue waktu itu gue nggak bawa logistik tuh dibawa temen gue. Iya. Gue cuma bawa tenda, gue selempangin pakai tali. Dan alhamdulillah gue nggak lapar, nggak ngerasa lapar. Karena banyak teman-teman pendaki walaupun nggak kenal itu nolongin gue gitu. Bang makan sini, orok ngopi gitu. Jadi nggak gimana ya, nggak ngerasa asing gitu. Ngerasa asing ya. Beda kalau kita ke mall, lo masuk mall sendirian, lo paling tengok kan. Gak mungkin ya tiba-tiba ada anak Jakarta lagi makan nih ya di mall ya. Tiba-tiba lu lewat, bro makan bareng mau gak mungkin. Tapi kalau di alam gak gitu. Biarpun kita nggak kenal, pasti kita lewat depan di mereka, Mas makan bareng. Ya, itu enaknya di alam kayak gitu. Anak gunung tuh kayak gitu, solidaritasnya ya yang kerasa sama gua sih emang tinggi banget solidaritasnya. Itu yang bikin gua nagih juga sih naik gunung. Ya makanya itu kenapa anak-anak Overseen lebih gue cekokin ke alam itu seperti itu. Ya tujuannya gue itu biar rasa solidaritasnya dia antar tim antar individu itu kebentuk di alam ketika di alam, dan nanti bisa diterapkan ketika mereka ngejob gitu kan ya. Saling bantunya, mereka udah tahu sifatnya nih orangnya seperti apa nih ketika di alam. Pasti nanti bakal keterapkan ketika mereka job di lokasi itu. Jadi nanti bakalan ngebentuk orang itu ya pasti bakal lebih solid lagi, insya Allah. Itu harapan gua. Ya mudah-mudahan ke teman-teman yang sekarang ada di internal Overseen, ya ini anggap aja ini rumah kedua lu gitu kan ya. Ketika lu butuh apa-apa, ada masalah atau apa ya kita selesaikan bareng-bareng gitu. Benar. Pokoknya jadi lu pasti bakal ngerasa dianggap banget ya ketika lu emang ada untuk Overseen gitu. Insya Allah Overseen pun selalu ada untuk kalian juga kayak gitu. Oke. Terima kasih nih waktunya nih. Sip, mantap. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrolnya di alam. Harus next. Di trek nih, di jalur kan enak tuh. Iya.
sama teman-teman overskin juga yang lain tuh sambil naik, kita sambil ngobrol-ngobrol kan. Yang belum pernah naik gunung bisa ditanya-tanya, lu gimana rasanya pertama kali naik gunung kayak gitu kan. Iya. Oke, terima kasih waktunya nih, Gak. Ya, siap. Thank you banget. Thank you. Oke. Kita Sukses. ketemu lagi nanti di konten selanjutnya. Ya.